warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Stefani Patricia bisa kembali menjumpai Anda di Cahaya Ramadan. Tidak terasa nih pemirsa, beberapa hari lagi kita sudah akan merayakan Lebaran. Nah, kalau pemirsa di rumah, udah persiapan apa aja nih buat Lebaran? Kalau saya, hari ini saya mau coba untuk mencari jasa penyedia penukaran uang. Dan Anda bisa menemukan ini di kawasan ASMK Jakarta Barat, tempat saya berada saat ini. Tapi di sini memang pemirsa para penyedia jasa penukaran uang ini cukup berjarak satu dengan yang lain untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 tentunya. Dan pemirsa di sini pecahan uang yang bisa Anda temukan cukup lengkap loh pemirsa. Mulai dari 1.000, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, bahkan pecahan uang terbaru senilai 75.000 rupiah pun bisa Anda temukan di sini. Saya mau coba ngobrol sedikit dengan salah satu penyedia jasa penukaran uang di sini. Selamat sore Bapak. Ya, dengan Bapak siapa? Pak Henry. Pak Henry. Pak Henry, gimana nih tahun ini? Ramai nggak yang nukerin duit kalau dibandingin tahun lalu? Oh enggak, berkurang terus pecah dia liburannya kan ya. Berkurang. Ya. Karena larangan mudik mungkin ya Pak ya. Jadi banyak yang kurang berminat gitu ya. Tapi biasanya pecahan uang berapa sih Pak yang paling banyak dicari? Biasanya 5.000-an sama 2.000-an, Mbak. 5.000-an sama 2.000-an. Baik. Terima kasih Pak Henry. Semoga lancar jualannya di sini ya. Ya pemirsa, kalau ngomongin soal Lebaran, memang tahun ini sedikit berbeda ya, karena tahun ini ada larangan mudik dari pemerintah mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Dan untuk memastikan larangan mudik ini bisa optimal, pemerintah pun mengerahkan petugas di berbagai wilayah untuk menjaga pos-pos penyekatan. Salah satunya ada di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, sudah ada rekan kami, Salsabila Syaira di sana. Salsa, seperti apa kondisi penyekatan di Kalimalang sore hari ini? Apakah banyak kendaraan yang diminta untuk putar balik? Ya pemirsa, 20 menit menjelang berbuka puasa, pos penyekatan di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat memang masih melakukan operasi penyekatan untuk melaksanakan masa pelarangan mudik yang sudah dimulai pada tanggal 6 Mei 2021 dan di hari keempat masa pelaksanaan penyekatan ataupun masa larangan mudik. Hari ini terpantau sudah 19 kendaraan diputar balikan dengan puluhan kendaraan sudah diperiksa hari ini. Adapun selama 4 hari jumlah tertinggi kendaraan yang diputar balikan adalah 37 kendaraan per harinya. Sejak tadi pagi hingga pukul 5 sore tadi, jumlah kendaraan yang diputar balikan ada sekitar 19 kendaraan dengan dominasi plat. Itu adalah plat BG, L ataupun E. Mereka semua yang diputar balikan tidak memiliki berkas ataupun syarat untuk bisa melakukan perjalanan luar kota atau keluar dari Jakarta atau melintas keluar dari kota Bekasi melalui jalur Kalimalang ini. Karena mereka sendiri tidak memiliki syarat-syarat yang harus dilengkapi dan juga terutama tidak membawa tes negatif COVID-19. Mereka semua yang diputar balikan sebetulnya memiliki dalih masing-masing bahwa tidak untuk mudik perjalanan ini dilakukan, melainkan untuk mengunjungi keluarga ataupun ada acara ataupun agenda yang mereka sendiri berikan alasan itu kepada seluruh petugas. Namun demikian karena kondisi daripada kendaraan itu tidak memenuhi protokol kesehatan dan dari syarat administrasi tidak memenuhi, mereka terpaksa diputar balikan kembali ke studio. Baik, terima kasih Salsabila atas laporannya langsung dari Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, para petugas di pos-pos penyekatan ini memang menjadi kunci ya supaya larangan mudik ini bisa dioptimalkan. Nah, tentunya ada banyak tantangan yang mereka hadapi pada saat bertugas di tengah bulan Ramadan, harus berpuasa di tengah terik matahari. Belum lagi mereka harus menghadapi berbagai macam aksi nekat dari para pemudik. Seperti apa tantangan dari para petugas di pos-pos penyekatan? Berikut kami hadirkan liputannya. Inilah kesibukan Aibtu Uke Adan Handriawan, salah seorang petugas pos penyekatan ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 31. Berbekal pengeras suara, Aibtu Uke siap memberi penyuluhan maupun sanksi kepada pengendara yang nekat mudik. Teriknya matahari pun tak menghalangi Aibtu Uke untuk tetap berpuasa dan menjalankan tugas. Kalau saya pribadi dan rekan-rekan selalu dibawa happy ya, dibawa senang. Karena kita jangan sampai ada keluhan, karena keluhan itu merupakan virus bagi kami. Nilai keikhlasannya sudah tidak ada, malah jadi penyakit. Jadi alhamdulillah
karena kita kompak, selalu ada kebersamaan, terus memberikan senyum sapa salamnya terhadap para penumpang, pengendara, ya kita alhamdulillah semangat aja. Sebagai salah satu garda terdepan dalam menghalau pemudik, Aibtu Uke menyadari tugasnya di lapangan kerap menimbulkan berbagai penolakan dan kekecewaan. Ya sebetulnya kita dilema juga ya, namanya tugas. Kita satu sisi ikut peraturan pemerintah, terus mengikuti perintah pimpinan. Yang ketiga kita dilema di lapangan, namun pro kontra ya. Kalau saya lihat dari berbagai media ciutan-ciutan itu ya pro kontra jadinya kan gitu. Padahal kalau kita saling menyadari ada tidaknya itu ya kita ikutin aja. Insya Allah sebetulnya akan berjalan baik kok. Semuanya buat kita semua, bukan bentuk kepentingan pribadi. Usai bertugas, anggota Ditlantas Polda Metro Jaya ini pun kerap menyempatkan diri melepas rindu dengan keluarga di rumah melalui sambungan telepon. Baginya keluarga dan tugas negara adalah prioritas utama yang tak terpisahkan. Dari Cikarang, Jawa Barat, Yasmin Atania, Freddy Budiman, Jaka Setiabudi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, masih dari kawasan Pasar ASMK Jakarta Barat, sedikit bergeser dari tempat saya melaporkan di awal tadi, di tempat para penyedia jasa penukaran uang. Ternyata di sini pun juga ada pasar kaget nih pemirsa yang menjual berbagai baju-baju, mulai dari baju dewasa hingga baju anak-anak. Dan dapat kami laporkan di sini kondisinya tidak terlalu ramai, masih bisa menjaga jarak dan tentunya protokol kesehatan pun harus tetap dijaga ya di sini. Nah, selain baju-baju di sini juga ternyata ada juga nih pemirsa hiasan-hiasan bunga untuk mempercantik dekorasi rumah Anda pada saat Lebaran nanti. Apalagi kita tahu tahun ini memang tidak bisa pulang ke kampung halaman ya, hanya bisa di rumah saja bersama dengan keluarga. Tapi tetap bisa tampil dengan cantik tentunya dengan dekorasi ini maupun juga dengan baju-baju baru yang Anda beli tentunya seperti yang saya ingatkan tadi tetap harus dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya pemirsa, kalau ngomongin soal hari-hari terakhir bulan Ramadan, Partai Perindo di 10 hari terakhir bulan Ramadan terus membagikan keceriaan dan kebahagiaan kepada masyarakat. Selain berbagi bersama dengan anak yatim, Partai Perindo dan organisasi sayap partai juga terus membagikan takjil secara gratis kepada masyarakat. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Partai Perindo Provinsi Jambi kembali berbagi berkah dan kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Setelah berbagi takjil, pengurus dan kader juga menggelar buka puasa bersama dan menyantuni anak yatim piatu. Itu bentuk perhatian kita terhadap anak-anak yang kebetulan kurang beruntung dibanding kita-kita. Jadi dengan keterbatasan mereka, kita berusaha untuk membantu dalam bentuk tali kasih. Tidak hanya di Jambi, DPD Partai Perindo Kabupaten Langkat juga menabur berkah Ramadan dengan menyantuni anak yatim piatu. Selain itu, ribuan takjil dan paket sembako juga diberikan kepada masyarakat prasejahtera. Sementara itu, di Deli Serdang, DPD Partai Perindo dan Rescue Perindo membagi-bagikan takjil dan masker kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Pantai Labu, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Pantai Labu. Tim Liputan iNews melaporkan.